Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrani dari 3 Ekonomi Syariah AF. Ingin sedikit menyampaikan materi teori tentang upah. Yang pertama ada pengertian. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Dalam upah ini, biasa kita sering mendengar dengan istilah upah minimum. Upah minimum sendiri ialah upah yang diperkirakan paling layak untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Salah satu tujuan adanya upah minimum ini ialah untuk melindungi pekerja dari upah murah. Upah minimum dibagi menjadi dua, yaitu upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. UMP dan UMK ini ditetapkan setahun sekali dengan SK Gubernur. Yang kedua ada sistem upah, terbagi menjadi 5, yaitu upah berdasarkan waktu, upah berdasarkan satuan hasil, upah borongan, sistem mitra usaha, dan upah bonus. Berikutnya ada hubungan antara produktivitas dan upah. Upah sangat tergantung pada tingkat produktivitas. Semakin tinggi tingkat produktivitas, maka semakin tinggi upah yang akan diterima. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Kemajuan teknologi memproduksi, 2. Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja, 3. Perbaikan dalam organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya ada proses penyamaan upah. Kurva atau garis permintaan tenaga kerja yang mengarah ke bawah, artinya semakin ke bawah tingkat upah, akan semakin banyak pekerja yang diserap oleh suatu perusahaan. Kurva penawaran itu sebaliknya, mengarah ke atas, dan semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, atau semakin bertingkat upah yang harus dibayarkan. Bentuk kurva penawaran itu mengarah ke atas juga dikarenakan adanya perbedaan preferensi di kalangan pekerja atas dua macam yang tersedia. Jika mereka tidak memiliki preferensi sama sekali, maka bentuk kurva penawarannya harus mendatar. Semakin curam atau semakin besar sudut kurva penawaran, semakin besar kecenderungan para pekerja untuk memilih salah satu pekerja daripada yang lain. Tingkat upah yang relatif lebih tinggi harus ditawarkan oleh pekerjaan demi memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkannya. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah, yaitu ada perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan, perbedaan jenis-jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja, faktor geografis, dan faktor institusional. Yang terakhir, ada kesimpulan mengenai teori upah. Teori tentang pembentukan harga atau pricing dan pendayagunaan input atau employment disebut teori produktivitas marginal atau marginal productivity teori, atau disebut juga dengan nama lain yaitu teori upah atau wage theory. Tingkat upah dan pemanfaatan input atau employment sama-sama ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan sesungguhnya, yang tidak hanya ditentukan oleh permintaannya, tetapi juga oleh penawarannya.